Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzana Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fillah wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Mulai dari nikmat iman, begitu juga nikmat Islam, bahkan nikmat as-sihhatu wal farah, nikmat sehat dan juga nikmat al-waqt, waktu luang, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan peringatan kepada kita untuk selalu menjaga dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat waktu. Karena kebanyakan dari manusia, mereka senantiasa lalai di dalam memanfaatkan kedua nikmat ini, yaitu as-sihhatu wal farah. Dan ini sebagaimana yang disebutkan dan dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai di dalamnya, yaitu adalah nikmat as-sihhatu wal farah. Maka dari itu sudah sepantasnya bagi kita di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengisi waktu-waktu kita hanya untuk beramal dengan amalan yang dicintai dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seseorang dia bisa dengan baik memanfaatkan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya. Karena merupakan suatu tanda kebaikan Islamnya seseorang ketika dia senantiasa memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan kepada dirinya dengan sebaik-baiknya di dalam ketaatan, begitu juga ketakwaan kepada Allah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah dan untuk mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, dan dari tanda kebaikan Islamnya seseorang yaitu dia meninggalkan segala perkara yang tidak berguna bagi dirinya, tidak berguna bagi dirinya kelak fi daril akhirah. Maka dari itu merupakan suatu nikmat yang sangat besar pula ketika Allah Subhanahu wa taala bi isti'anatihi, dengan pertolongannya, wa rahmatihi, dan juga dengan rahmatnya masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita selalu ingat di dalam memanfaatkan setiap nikmat sehat dan juga nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena percuma seseorang ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang tetapi dia tidak bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Karena sebaik-baik manusia yaitu adalah yang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dirinya umur yang panjang, tetapi dia senantiasa bisa menghabiskan setiap detik waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya
hanya untuk beramal dengan amalan-amalan kebaikan. Karena inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Bakrah Nufai bin Harith radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia yaitu adalah yang panjang umurnya tetapi baik juga amalannya. Wa syarrun nas, dan sejelek-jeleknya manusia yaitu man tala umruh, yakni yang panjang umurnya, wa sa'a amaluh, akan tetapi amalannya adalah amalan-amalan kejelekan. Maka dari itu hendaknya kita untuk senantiasa mengingat bahwasannya beramal dengan amalan kebaikan di dalam setiap detik kita ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita. Kenapa? Agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqamahan di dalam iman, keistiqamahan di dalam Islam, dan juga keistiqamahan di dalam amalan-amalan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa? Ketika seseorang di masa mudanya dia senantiasa membiasakan dirinya di dalam kebaikan, di dalam ketaatan, di dalam ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada dirinya ketika dia berada di masa tuanya untuk senantiasa berada di dalam kebaikan. Karena tidaklah seseorang ketika dia dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dia akan dikembalikan sebagaimana ketika hidup dia atau ketika dia baru dilahirkan oleh ibunya. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin ayat yang ke-68, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nu'ammirhum nunakkishu fil khalqi." Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka apa? Kami akan kembalikan dia ke dalam keadaannya yang semula ketika dia baru pertama kali diciptakan atau dilahirkan. Afala ya'qilun? Apakah mereka tidak berpikir? Maknanya apa? Berpikir untuk senantiasa memanfaatkan nikmat sehat dan nikmat waktu hanya untuk di dalam kebaikan-kebaikan, di dalam ketaatan dan ketakwaan, agar ketika Allah panjangkan umurnya dia pun dalam keadaan baik, sehingga ketika ajal menjemputnya dia bisa menutup hidupnya dengan apa? Dengan amalan-amalan kebaikan. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa memanfaatkan setiap detik yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini dengan kita bertemu kembali di dalam majlisul ilm, ini di dalam majelis ilmu yang di dalamnya kita membahas tentang masail jahiliyah, tentang perkara-perkara jahiliyah, yang dimana perkara jahiliyah ini merupakan perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mewanti-wanti kepada para sahabatnya dan umat ini agar mereka senantiasa menyelisihi perilaku-perilaku jahiliyah. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ini bahwasannya hari kiamat itu tidak akan terjadi melainkan apa? Melainkan ada dari umatnya yang mereka mengikuti perilaku-perilaku jahiliyah. Maka para sahabat mengatakan, apakah yang dimaksud adalah orang-orang Persia dan orang-orang Romawi? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi selain mereka? Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa pentingnya kita untuk menjaga diri kita di dalam setiap amalan-amalan kita, agar jangan sampai kita mengikuti jejak-jejak orang-orang jahiliyah yang dimana mereka karena sebab perilaku-perilaku mereka menyebabkan mereka terjerumus di dalam kesesatan-kesesatan, menyebabkan mereka terjerumus di dalam kesyirikan wa'iyadzubillah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada al-mas'alatul khamisatu asyarah. Kita telah masuk pada perkara yang ke-15, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasannya termasuk dari perilaku-perilaku jahiliyah yaitu adalah i'tidharuhum 'an ittiba'i ma atahumullahu bi'adamil faham, yakni alasan mereka tidak mau mengikuti apa yang datang kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah atau yang dibawa oleh para utusan yang Allah Subhanahu wa taala utus ke tengah-tengah mereka minal anbiya, dari para nabi-nabi dan para rasul. Para utusan-utusan tersebut
melainkan alasan mereka adalah apa? Mereka mengatakan kami nggak bisa memahami apa yang kamu sampaikan. Dan ini tidaklah muncul kecuali karena sebab apa? Karena sebab kesombongan. Ya, berarti apa? Berarti merupakan sifat dasar daripada orang-orang jahiliyah, yaitu mereka memiliki sifat dasar daripada iblis, yaitu apa? Al-kibru, yaitu sifat sombong yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang yang membawa kebenaran tersebut. Sebagaimana orang-orang jahiliyah ketika diutus seorang rasul kepada mereka untuk mengajarkan mereka tauhid, untuk menuntun mereka kembali kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang hak, untuk menjadikan mereka kembali ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mereka apa? Mereka merendahkan rasul tersebut dengan mengatakan apa? Kami nggak paham dengan apa yang kamu katakan, dan ini merupakan bentuk istihza, merupakan bentuk perendahan. Ya, kenapa? Ya ini maknanya adalah apa? Apa yang kamu sampaikan itu kami nggak bisa paham. Ya ini maknanya apa kamu? Ya ini apa? Minal jahil, termasuk daripada orang jahil. Ini indahum. Ya, dan ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di zaman dahulu sampai di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka orang-orang jahiliyah dengan kesombongan mereka. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Yani ketika dikatakan kepada mereka oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajak mereka kepada kalimat tauhid, kepada agama yang hak, kepada jalan yang lurus, agama yang dimana para rasul berada di atasnya, yaitu agama Islam, agama yang hanifah, agama tauhid, ya yastakbirun. Mereka apa? Mereka merasa ya sombong dan mereka tidak mau mengikutinya. Bahkan mereka mengatakan, "A'inna latariku alihatina li syairi majnun?" Apakah kami akan mengikuti ilah-ilah, meninggalkan ilah-ilah kami, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk seorang penyair yang gila. Mereka merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga termasuk dari perilaku jahiliyah. Itu apa? Mereka ketika disampaikan al-haq, mereka katakan kami nggak paham dengan apa yang kamu katakan. Ya, kami hanya memahami apa yang dikatakan oleh nenek moyang kami, apa yang ada pada diri kami. Yang dimana pada hakikatnya yaitu adalah mereka ingin menolak al-haq yang disampaikan. Dan ini merupakan sifat dasar daripada orang-orang jahiliyah, yaitu apa? Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat al-kibru, sifat sombong. Maka dari itu seseorang ketika dia memiliki sifat sombong, maka selamanya dia tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Seseorang yang tidak pernah mendapatkan ilmu, maka selamanya dia tidak akan pernah berada di dalam jalan yang lurus. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Mujahid di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata beliau, la yata'allamul ilma al-mustahi wal mustakbir. Ini apa? Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan juga orang yang sombong. Maka dari itu penting bagi kita ayyuhal ikhwah untuk senantiasa kita menghilangkan sifat sombong yang ada di dalam diri kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu, sehingga dengan ilmu itu kita bisa berada di dalam jalan yang lurus dan menjaga diri kita untuk senantiasa berada di dalam jalan yang lurus. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pada masalah yang ke-16 biidznillah taala. Qala al-muallif, berkata al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, al-mas'alatu sadisatu asyarah, yakni masalah yang ke-16 atau perilaku jahiliyah yang ke-16. Qala, beliau mengatakan, i'tiyaduhum amma atahumullahu bikutubis sihr, kama dzakarallahu dzalika fi qawlihi, ay dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-101 sampai dengan ayat yang ke-102, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitab Allah wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-101, ya ini bagaimana bentuk penolakan mereka terhadap apa? Terhadap Alkitab yang diturunkan ke tengah-tengah mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma, dan tatkala ja'ahum rasulun,
datang seorang rasul kepada mereka min indillah, di sisi Allah, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, yang musaddiqun lima ma'ahum, yang dimana rasul tersebut membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu apa, minal kitab, ini Taurat wal Injil. Ya, nabatha fariqun, ya sebagian dari mereka malah justru melemparkan, ini utul kitab, ini orang-orang yang diberikan kitab minal Yahudi wa Nasara. Yani sebagian dari mereka ketika datang seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk apa? Untuk membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Ya, karena memang agama para rasul itu satu, tidak ada perbedaan, ya, intinya satu. Ya, cuman syariatnya disempurnakan. Ya, inti daripada ajaran yang diajarkan oleh para rasul satu, yaitu apa? Dinu tauhid. Mengajarkan manusia untuk kembali kepada tauhid. Ya, mengajarkan manusia untuk menjauhi yang namanya tagut, ya, dan ini sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibu tagut." Dan telah kami utus kepada setiap kaum seorang rasul, yakni apa? Untuk menyeru mereka agar beribadah kepada Allah semata dan menjauhi dari yang namanya tagut. Ya, begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ketika diutus seorang rasul, ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di sisi Allah, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya yang berada pada, ya, ahlul kitab, ya, ini siapa? Yahudi wa Nasara, ya. Kemudian apa? Mereka melemparkannya wara'a zuhurihim. Mereka melemparkannya ke arah belakang punggung-punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun. Seolah-olah mereka itu tidak mengetahuinya. Maknanya apa? Mereka menolak, ya, mereka menolak ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka seolah-olah tidak peduli, seolah-olah mereka tidak tahu bahwasannya akan ada seorang rasul yang nanti akan diutus sebagai rasul yang terakhir. Ya, sebagai apa? Nabi yang terakhir. Ya, ini apa? Rasul umat akhir zaman. Ya, mereka seolah-olah tidak mengetahuinya, padahal itu ada di dalam kitab-kitab mereka dan telah dikabarkan. Karena tidaklah diutusnya seorang rasul melainkan pastilah itu telah dikabarkan pada kitab-kitab sebelumnya. Ya, wattaba'u ma tatlu asyayatin, bahkan mereka justru malah mengikuti apa-apa yang ma tatlu asyayatin, yang dibaca oleh syaitan-syaitan ala mulki Sulaiman. Ini ketika berada di mana? Di kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Ya. Adapun Sulaiman, ya, Sulaiman tidak melakukan kekufuran, walakinna syayatin, akan tetapi para syaitan itu kafaru yu'allimuna an-nas as-sihra. Akan tetapi para syaitan itu mereka lah yang kufur, yakni mereka mengajarkan manusia tentang as-sihr. Yakni tentang apa sih? Sihir, ya. Maka ini merupakan ayat yang sangat sharih yang menerangkan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang jahiliyah dahulu. Ketika datang kepada mereka seorang rasul membawa Alkitab, dan ketika datang kepada mereka utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada mereka tentang isi Alkitab, ya, bahkan justru mereka bukannya mengikuti, malah mereka apa? Malah mereka berpaling, ya. Bahkan disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah, ya, mereka apa? Berpecah belah. Ya, padahal apa? Padahal telah diutus seorang rasul dan juga dibacakan Al-Qur'anul Karim sebagai penjelas. Dan ini bahkan justru membuat mereka menjadi apa? Berpaling. Dan tidaklah mereka berpaling melainkan kepada kesesatan, yaitu apa? Kepada kitab-kitab sihir. Karena puncaknya daripada penyimpangan yaitu adalah ketika seseorang dia terjatuh ke dalam kesyirikan, dan sihir ini min anwa'i syirk. Ini termasuk daripada jenis-jenis kesyirikan. Ya, yaitu apa? Yaitu sihir, yakni seseorang menggunakan, ya, al-azaim, ya, atau ar-riqa, ya, atau al-uqd, menggunakan jampi-jampi, atau menggunakan apa? Buhul, ataupun menggunakan apa? Atau menggunakan, ya, al-uqd, ya, atau ar-riqa. Yaitu apa? Menggunakan semburan-semburan yang dimana itu, ya, dilakukan dalam rangka untuk membuat ikatan terhadap perjanjiannya kepada syaitan. Ini adalah sihir. Nah, para ulama menyebutkan bahwa sihir itu ada dua jenisnya. Ya, ada sihir yang dimana itu termasuk, yakni hakikiyun, sihir yang hakiki, yaitu sihir hakiki, yakni adalah apa? Sihir yang seseorang dia melakukan perbuatan itu atas bantuan syaitan. Ya, ada juga sihir yang disebut sebagai sihir takhili. Ini apa? Sihir yang termasuk di dalam
liyun, yaitu apa? Seseorang dia melakukan sihir tapi cuman apa? Cuman mengkhayal aja. Dia cuman apa? Cuman berandai-andai saja. Ini berarti apa? Orang yang dia mengaku dirinya sebagai seorang kuhan, sebagai seorang dukun, bisa melakukan ini dan melakukan itu, yang dimana itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi apa? Pada hakikatnya dia tidak bisa. Dia juga tidak meminta bantuan kepada syaitan. Berarti apa? Berarti dia telah melakukan kedustaan. Dia telah melakukan kedustaan. Sebagaimana orang di zaman ini yang mengaku dia bisa memindahkan hujan atau memberhentikan hujan, padahal ini adalah hak Allah. Ketika dites di satu tempat ternyata tetap hujan. Nah, ini adalah apa? Ini adalah tukang sihir yang apa? Yang pendusta, tukang tipu. Tetapi ada juga sihir yang apa? Yang dia menggunakan bantuan apa? Syaitan. Dan inilah yang disebutkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sebagai apa? Sebagai taghut. Yaitu apa? Kuhan, yakni kahin-kahin, tukang sihir yang nazala ilaihi musyaitan, yang datang kepada mereka syaitan. Syaitan mengajarkan kepada mereka sihir, kemudian mengajarkan kepada mereka untuk membuat buhul-buhul, atau membacakan kepada mereka mantra-mantra, atau semburan-semburan, baik itu untuk pengobatan, ataupun untuk memindahkan penyakit, ataupun untuk apa? Ataupun untuk memisahkan antara dua orang yang saling mencintai, suami dan istri, ataupun membuat orang suka pada sesuatu. Ini ataf. Ini membuat seseorang apa? Seseorang jatuh cinta, gandrung terhadap sesuatu. Maka ini merupakan bagian daripada sihir. Dan inilah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ketika dia menyelisihi Al-Qur'an, maka dia pasti akan mengikuti syaitan. Karena tidak ada seseorang yang ketika dia menyelisih al-haq, melainkan pastilah dia terjatuh ke dalam kesesatan. Tidaklah seseorang yang dia menentang seorang rasul, melainkan pastilah dia akan mengikuti syaitan. Maka dari itu ini penting bagi kita untuk mengetahui bahwasannya termasuk dari ciri khas orang-orang jahiliyah, mereka senantiasa berpaling terhadap kitab Allah, berpaling terhadap apa yang diutus kepada mereka minar rasul indallahi azza wa jalla, dari seorang rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pastilah mereka akan menyeru untuk mengikuti yang selain daripada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di zaman ini, banyak dari kaum muslimun yang mereka mulai meninggalkan Al-Qur'an wa sunnah. Tetapi mereka malah justru mempelajari kitab-kitab yang diajarkan oleh siapa? Oleh syaitan. Yaitu apa? Kitab-kitab sihir, di mana itu ditulis, diterjemahkan di dalam bahasa Arab. Maka dari itu penting bagi kita untuk senantiasa mengetahui ciri ini. Kenapa? Karena yang namanya kesyirikan ini merupakan khatirat azimah, yang merupakan bahaya yang sangat besar, yang dimana ketika seseorang dia terjatuh ke dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan kepada dirinya syurga, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam wa'iyadzubillah. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah akan mengharamkan atas dirinya syurga, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam wa'iyadzubillah. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting untuk kita mengetahuinya, agar jangan sampai kita tertipu oleh orang-orang yang mengikuti perilaku jahiliyah, atau jangan sampai kita terjatuh ke dalam perkara-perkara ini. Yaitu apa? Kita justru malah berpaling dari Alkitab wa Sunnah dan mempelajari kitab-kitab yang bahkan justru itu merupakan kitab-kitab sihir. Bahkan di zaman ini wa'iyadzubillah, syayatin minal ins, syaitan-syaitan dari kelompok manusia, mereka mengabur-ngaburkan perkara sihir ini, perkara kesyirikan. Sampai ada yang mereka menulis sebuah kitab yang sering kita jumpai, merupakan apa? Bacaan-bacaan doa atau wirid-wirid yang menggunakan surat Al-Fatihah ataupun menggunakan bacaan-bacaan tasbih atau tahmid. Kemudian dia tuliskan, kalau kamu membacanya 40 kali atau 100 kali setelah sholat, orang akan suka sama kamu. Kamu baca ini, maka apapun yang kamu inginkan atau yang semisalnya dengan itu, akan apa? Akan terkabulkan. Padahal itu tidak ada di dalam Alkitab wa Sunnah. Tidak diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak dikabarkan tentang keutamaannya di dalam Al-Qur'an. Tetapi ada orang-orang yang mereka menulis, mengatasnamakan Allah dan Rasulnya, dan ini merupakan kedustaan yang sangat besar, yang dimana itu merupakan apa? Tipu daya syaitan. Padahal apa? Padahal ketika dia melakukannya itu, dia telah melakukan perjanjian dengan syaitan. Sebagaimana orang-orang juga yang apa? Yang dia menulis surat Al-Fatihah kemudian ditaruh di dalam
air. Kemudian dikatakan kalau kamu meminum ini nanti kamu bisa apa? Kamu bisa sembuh dari segala penyakit. Padahal ini tidak ada khabar, ya. Wa iyadzubillah. Dan begitu juga orang-orang yang dia melakukan sihir di zaman ini, mereka juga menisbahkannya. Ini kepada siapa? Kepada Nabi Sulaiman. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat Al-Baqarah ini, di dalam ayat yang ke-102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman." Sulaiman itu tidak kufur, tetapi yang kufur itu adalah syaitan, wa iyadzubillah. Kemudian masalah yang berikutnya, al-mas'alatu sabi'ah asyarah, masalah yang ke-17. Qala al-muallif, berkata al-muallif, nisbatu batilihim ilal anbiya'i, ai orang-orang jahiliyah mereka biasa menisbahkan kebatilan mereka kepada para nabi. Kaqaulihi, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Wa ma kafara Sulaiman. Ini apa? Allah Subhanahu wa taala mengingkari apa yang mereka yakini bahwasannya kebatilan yang mereka kerjakan ini merupakan dari apa? Dari para nabi, ay minas sihir wasyirk. Dan juga apa? Dan juga perilaku-perilaku ataupun perbuatan-perbuatan mereka yang menyimpang dari jalan yang lurus, mereka nisbahkan itu kepada para nabi, wa iyadzubillah. Ya, wa qaulihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, ya, ayat yang ke-67. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Ya, Ibrahim itu bukanlah orang-orang Yahudi, bukan termasuk dari orang-orang Yahudi, dan juga bukanlah Ibrahim itu termasuk daripada orang-orang Nasara. Kenapa? Karena mereka orang-orang Yahudi wa Nasara, ya, min ahlil kitab, ya, minal jahilin, daripada orang-orang jahiliyah, mereka ya mengklaim bahwasannya apa yang ada pada mereka dari amalan-amalan atau agama yang telah menyimpang, yang mereka telah membuat kesesatan-kesesatan di dalamnya, penyimpangan-penyimpangan di dalamnya, kemudian mereka nisbahkan, oh ini dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik itu orang Yahudi ataupun orang Nasara. Ya, padahal apa? Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam tidaklah diutus. Ya, itu apa? Memiliki kurun waktu yang jauh sebelum mereka. Ya, tetapi mereka menisbahkannya kepada siapa? Mereka menisbahkannya kepada Ibrahim alaihi salam. Ya, dan ini merupakan salah satu perilaku jahiliyah. Ketika mereka mau melegalisasikan kesesatan mereka, kebatilan mereka, mereka akan menisbahkannya kepada apa? Para nabi. Mereka katakan, oh ini dari nabi. Ya, padahal apa? Padahal itu adalah sesuatu yang mereka buat. Dan ini termasuk kedustaan mereka. Dan ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah, yaitu apa? Mereka melakukan kedustaan. Kalau bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, mereka melakukan kedustaan atas nama nabi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadziba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi kadziba. Janganlah kalian mengatakan sesuatu dengan lisan-lisan kalian secara dusta, ini halal, ini haram, ini boleh, ya, ini ya tidak boleh, ini ada keutamaannya, oh ini tidak ada keutamaannya, tidak pernah diperintahkan. Padahal apa? Padahal justru itu adalah sebaliknya. Litaftaru 'ala Allahi kadziba, untuk membuat suatu kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sifatnya orang-orang jahiliyah. Ya, sampai-sampai apa? Mereka ketika melakukan kesyirikan, ini berupa apa? Praktek perdukunan atau praktek sihir, yang dimana itu menggunakan bantuan syaitan, menggunakan bantuan jin. Ya, maka apa? Mereka mengatakan, oh ini pernah diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Ini termasuk dari hal yang diperbolehkan. Wa iyadzubillah. Ya, bahkan ada ya di zaman kita ini orang yang menjadi apa? Yang menjadi pengacara dukun, mengatakan orang nggak beriman terhadap sihir, maka dia apa? Maka dia kafir katanya. Wa iyadzubillah. Ya. Jadi apa? Dia campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ya. Dia katakan orang enggak percaya dengan sihir, berarti dia kafir. Wa iyadzubillah. Padahal apa? Padahal ya titik poin agama Islam atau merupakan ya hakikat dari setiap agama yang diutus dengannya seorang rasul, yaitu apa? Menyuruh manusia kepada tauhid. Dan mengajak manusia untuk berhati-hati dengan yang namanya kesyirikan. Dan termasuk daripada kesyirikan yaitu adalah as-sihru. Yaitu apa? Melakukan sihir. Ini melakukan ya sihir dengan bantuan apa? Syaitan. Ya, tetapi mereka orang-orang jahiliyah, mereka senantiasa menisbahkan kesesatan mereka. Mereka senantiasa menisbahkan kesyirikan mereka
terhadap para nabi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingkari apa yang mereka klaim. Yaitu apa? Bahwasanya apa yang mereka lakukan ini merupakan hal atau amalan yang pernah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu, atau apa? Atau inilah yang diajarkan oleh para utusan Allah. Maka dari itu Allah menyebutkan wa makafara Sulaiman, dan juga menyebutkan wa makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ya, wa'iyadzu billah, di zaman ini ya kaum muslimun sebagian besar mereka latah terhadap perilaku jahiliyah ini. Mereka membuat suatu amalan yang enggak pernah dicontohkan oleh nabi, melakukan suatu amalan yang tidak pernah diperintahkan di dalam Al-Quran, kemudian mereka sebutkan keutamaannya. Ya, kemudian apa? Mereka nisbahkan bahwasannya ini diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan mereka apa? Mereka berani menisbahkannya bahwasannya ini merupakan syariat Islam. Padahal apa? Padahal nggak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh salah satunya adalah yang paling nyata. Ya ini apa? Ya ini ketika seseorang dia merayakan hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, merayakan hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini nggak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga nggak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kemudian mereka menisbahkannya kepada Nabi dan juga kepada para sahabatnya dengan nisbah yang batilah, dengan penisbatan yang batilah. Yaitu apa? Mereka katakan bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berpuasa di hari Senin, kemudian ditanya kenapa berpuasa di hari Senin? Karena di hari Senin ini merupakan hari ketika aku dilahirkan. Maka kemudian mereka dengan pemahaman mereka, dengan kebatilan mereka yang mereka lakukan pembenaran di dalamnya, mereka katakan bahwasannya ini merupakan dalil pembolehan untuk merayakan hari kelahiran Nabi. Ya. Kemudian wa'iyadzubillah, terlebih lagi, mereka apa? Mereka menisbahkan kebatilan mereka ini kepada apa? Ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka katakan bahwasannya Abu Lahab, ini ketika lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka Abu Lahab itu membebaskan seorang budak, bergembira. Abu Lahab saja bergembira. Ya maka kita seharusnya umat Islam harus lebih bergembira. Akhirnya mereka merayakan. Ya, ini dengan kebatilan mereka, dengan kejahilan mereka, mereka melakukan pembenaran terhadap hal-hal yang itu tidak diajarkan di dalam syariat Islam. Begitu juga apa? Begitu juga ketika mereka melakukan perayaan Asyura. Ya di malam Asyura, yang mereka berkumpul di masjid, kemudian mereka melakukan ada ceramah di situ, kemudian mereka melakukan salat malam. Ya. Ketika diterangkan kepada mereka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah melakukan itu, melainkan Nabi hanya sekedar apa? Berpuasa di hari Asyura. Ya. Nggak boleh seseorang dia mengikuti apa? Orang-orang jahiliyah, yaitu apa? Bergembira di hari Asyura. Dalam artian bergembira karena ini orang-orang Yahudi, di mana mereka orang-orang Yahudi, mereka merayakan atas diselamatkannya Musa dan kaumnya pada hari Asyura dengan apa? Dengan mereka bergembira, mereka memakai pakaian yang baru, mereka keluar, mereka memberikan uang kepada anak-anak mereka. Ini apa? Melakukan perayaan-perayaan di hari Asyura. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan puasa Asyura dan ketika dikatakan kepadanya bahwasannya apa? Bahwasannya puasa Asyura ini merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi ketika di Madinah merayakan hari Asyura, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berpuasa di tanggal 9-9-nya. Ingin menyelisihinya, tetapi apa? Rasulullah mengatakan kita lebih berhak daripada mereka orang-orang Yahudi terhadap Musa alaihi salam. Tetapi ada orang-orang di zaman ini yang mereka malah justru mengatakan bahwasannya boleh kita mengikuti perilaku jahiliyah. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja mengikuti siapa? Mengikuti orang-orang Yahudi. Berarti apa? Mereka melakukan kebatilan, kemudian mereka disebahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang mengatakan boleh seseorang dia mengikuti orang-orang kafir, mengikuti orang-orang jahiliyah, karena Nabi puasa Asyura mengikuti orang-orang jahiliyah, Quraisy dan juga orang-orang apa? Orang-orang Yahudi ketika berada di Madinah. Ini ketika ada di Makkah, orang-orang Quraisy itu biasa untuk apa? Puasa Asyura. Ini puasa di tanggal 10 Asyura. Nah, maka Nabi berpuasa ketika di Makkah. Nah, ketika di Madinah Nabi pun berpuasa. Dan ternyata di Madinah orang-orang Yahudi merayakan hari Asyura. Dan ini mereka jadikan dalil. Bahwasannya apa? Nabi saja mengikuti orang kafir, maka kita boleh untuk mengikuti orang kafir. Wa'iyadzubillah. Dan ini merupakan apa? Merupakan kebatilan. Maka dari itu titik poin atau inti daripada masalah yang ke-17 yaitu apa? Mereka orang-orang jahiliyah senantiasa mencari pembenaran, bukan mencari
kebenaran. Mereka mencari pembenaran, kemudian mereka nisbahkan kepada siapa? Kepada Nabi. Atau apa? Mereka mencari pembenaran, kemudian mereka nisbahkan kepada Al-Quran dan juga kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, mereka tidak mau melakukan suatu amalan kecuali ada dalilnya terlebih dahulu, kecuali ada ilmu, ada burhan, ada petunjuk yang menunjukkan bahwasannya kamu boleh melakukan ibadah ini atau amalan ini. Kalaupun mereka meyakini adanya keutamaan, ya maka orang-orang yang beriman tidaklah mengakui atau meyakini keutamaannya kecuali itu dikabarkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Tetapi orang-orang jahiliyah tidak. Ya, mereka melakukan amalan dulu, ya, dari amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan, dari amalan-amalan yang menyimpang. Ya, kemudian setelah itu mereka cari dalilnya di dalam Al-Quran wa sunnah. Maka dari itu kebanyakan orang-orang jahiliyah atau orang-orang ya jahiliyah di zaman ini, mereka banyak melakukan amalan tetapi amalan mereka tidak dibangun di atas ilmu. Ketika dikatakan kepada mereka, coba tunjukkan dalil yang sharih terhadap amalan yang kamu lakukan ini, pasti mereka tidak akan bisa mendatangkan dalil yang sharih yang di dalamnya diperintahkan, memang benar diperintahkan amalan tersebut, melainkan pastilah mereka akan mencari dalil-dalil yang muter-muter. Kenapa? Karena mereka mencari pembenaran, yang dimana kebanyakan dalil yang mereka ya sebutkan itu yang merupakan dalil pada perkara yang lain, tetapi mereka sambung-sambungkan. Ya, seperti apa? Seperti juga tawasul. Ini apa? Seperti seseorang ya dia meminta-minta kepada ahli kubur atau kepada mayit yang telah dikubur. Ya, mereka menisbahkannya ini dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepadanya dan mencari apa? Mencari wasilah. Wasilah yang mereka maksud itu adalah apa? Mencari kuburan-kuburan untuk menjadi wasilah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bentuk kebatilan mereka. Dan ini merupakan bentuk kesyirikan. Seseorang dia berdoa kepada selain Allah bersama dengan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini min anwa'il ibadah. Doa ini termasuk daripada salah satu jenis daripada jenis-jenis ibadah yang itu tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya tempat-tempat sujud itu hanyalah milik Allah, dan janganlah kalian berdoa, meminta atau beribadah kepada Allah bersama dengan kalian beribadah kepada selain Allah. Ya, maka dari itu kebanyakan daripada orang-orang jahiliyah, ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini karakternya sama. Ketika mereka melakukan suatu kebatilan, suatu amalan yang itu tidak pernah disyariatkan, ya, di dalam agama, tidak pernah disyariatkan oleh Rasul yang diutus kepada mereka, ya, yang tidak pernah disyariatkan di dalam kitabullah. Ya, kemudian mereka mencari pembenaran dengan apa? Menisbahkannya bahwasanya ini dari Nabi, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka beramal dulu, mereka membuat amalan dulu, baru mereka mencari dalilnya. Adapun orang yang beriman, mereka memiliki ilmunya terlebih dahulu, ya, barulah mereka beramal. Maka dari itu Imam Bukhari mengatakan al ilmu qabla qauli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Dan ini merupakan karakteristik daripada orang-orang Islam. Dan orang-orang yang beriman itu mereka tidak membangun agama mereka kecuali dibangun di atas basirah, kecuali dibangun di atas dalil minal kitabi wa sunnah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ya ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Ya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ya bahwasanya inilah jalanku, agamaku. Ya, aku berdoa kepada Allah, aku dan orang-orang yang mengikutiku berdoa kepada Allah dibangun di atas basirah, dibangun di atas ilmu. Ini apa? Dibangun di atas kebenaran, bukan mencari pembenaran. Karena mencari pembenaran ini dari kebatilan yang dilakukan oleh seseorang, ini merupakan sifat daripada sifatul jahiliyah wa'iyadu billah. Masih ada waktu ya? Masih ya? Kita lanjutkan. Bismillah. Baik. Adapun mas'alatu tsaminatu asyarah. Perkara yang ke-18, ya. Tadi perkara yang ke-16 apa? Ada masih ingat? Apa tadi perilaku jahiliyah yang ke-16 yang kita sebutkan? Masya Allah, ya. Mereka berpaling dari apa yang
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka malah justru mengikuti ya syaitan-syaitan. Ya, salah satu contohnya adalah apa? Ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Alkitab, mereka malah mengikuti kitab-kitab sihir yang diajarkan oleh syaitan. Ya, kemudian yang ke-17 apa? Menisbahkan ya perbuatan kebatilan mereka ya kepada para nabi. Ya, atau apa? Atau sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di zaman ini, mereka menisbahkannya kepada Allah atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Allah dan Rasulnya nggak pernah memerintahkan suatu amalan yang mereka lakukan yang itu merupakan amalan-amalan kebatilan, wa iyadzubillah. Kemudian masalah yang ke-18 dari perilaku jahiliyah yaitu apa? Tanaquduhum fil intisab yantasibuna ila Ibrahim ma'a idharihim tarkit tibai. Ini masalah atau perilaku jahiliyah yang ke-18 yaitu apa? Mereka tanaquduhum. Mereka tidak pernah konsisten fil intisab, ketika mereka menisbahkan perbuatan mereka ya, yantasibuna ila Ibrahim ma'a idharihim tarkit tibai. Mereka menisbahkan perbuatan mereka, diri mereka, kebatilan mereka, penyimpangan mereka ya di dalam ad-din, di dalam agama, mereka nisbahkan kepada Ibrahim ma'a idharihim tarkit tibai. Bersamaan dengan apa? Idharihim, mereka menampakkan ya pertentangan atau tidak mau mengikuti Ibrahim alaihi salam. Ya, jadi apa? Jadi orang-orang jahiliyah yang pertama ya, mereka menisbahkan kebatilan mereka kepada para nabi ya. Tetapi mereka juga dengan hal itu mereka tidak konsisten di dalam apa? Di dalam penisbatan tersebut. Yaitu apa? Mereka mengaku kami mengikuti Ibrahim alaihissalam, tetapi mereka nggak mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Yaitu apa? Minat tauhid, dari agama yang hanifah. Yaitu apa? Mereka tidak mengikuti ya apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, untuk mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Tetapi mereka menisbahkan agama mereka kepada agama Ibrahim. Ya. Padahal apa? Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam tidaklah diutus ya ke tengah-tengah umatnya kecuali untuk mengajarkan apa? Tauhid. Tetapi lihat orang-orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan. Ya, orang-orang Nasara menjadikan Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan. Ya, bahkan sebagian mereka berpecah belah. Ada yang mengatakan bahwasannya Isa alaihissalam itu adalah apa? Bentuk wujud daripada Allah, atau apa misalkan perwujudan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada dari sebagian mereka yang mengatakan bahwasannya Allah itu adalah Isa alaihi salam, ya. Padahal apa? Bersama dengan itu mereka menisbahkan bahwasannya agama kami ini merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, maka dari itu Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan, "At-tanaqud fil intisabi huwa an yantasiba ila syai'in wa huwa mukhalifun lahu." Ya, bahwasannya tidak konsisten di dalam penisbatan, dia adalah menisbahkan sesuatu kepada ya sesuatu wa huwa mukhalifun lahu. Dalam keadaan dia apa? Dalam keadaan dia menyelisihinya. Wa hadza intisabun batilun wa kathbun. Dan ini termasuk daripada penisbatan yang batil dan juga penisbatan yang dusta. Ya. Dia apa? Dia menisbahkan perbuatannya kepada para nabi, tetapi dia nggak mengikuti apa yang diajarkan oleh nabi tersebut. Inti daripada ajaran yang diajarkan oleh nabi tersebut. Wal intisabu as-sahihu. Adapun intisab, yakni penisbatan yang sahih, yang benar, huwa an yantasiba ila syai'in wa yakunu muwafiqan lahu. Yaitu adalah penisbatan kepada sesuatu yang apa? Yang dimana ketika dia nisbahkan, amalan dia dengan apa yang dia nisbahkan itu apa? Sesuai. Ya, kalau misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya maka mereka kalau menisbahkan agama mereka terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya maka mereka harus apa? Menjalankan tauhid, ya. Falladhi yantasibu ila Ibrahim yuwafiqu ma jaa bihi min at-tauhidillah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, ya, maka orang yang dia menisbahkan dirinya kepada Ibrahim alaihissalam, maka hendaknya dia yuwafiqu ma jaa bihi min at-tauhidillah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya dia juga sepakat ya dengan apa? Dengan apa yang dibawa dengannya Ibrahim alaihissalam, yaitu apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa? Ifradullah bil ibadah. Ya, kalau dia muafik, maka pastilah dia akan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Karena tidaklah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan dia adalah tauhid. Ya, tetapi apa? Tetapi mereka hanya menisbahkan secara dusta. Ya, mereka hanya mengatakan kami mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan mereka menyelisih apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam min tauhid, daripada tauhid. Wa ikhlasul ibadati lahu, dan juga apa? Dan juga ikhlasnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal bara'atu minal musyrikin, dan berlepas diri daripada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, dan ini merupakan inti daripada ajaran agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Al-Islam. Yang disebutkan oleh para ulama maknanya adalah apa? Al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal khulusu wal bara'atu minasyirk wa ahli. Dan ini merupakan inti ajaran daripada agama yang dibawa oleh setiap rasul. Ya, maka jika mereka orang-orang jahiliyah, mereka menisbahkan diri mereka kepada rasul yang diutus kepada mereka, ya, maka apa? Hendaknya mereka mengikutinya secara konsisten. Tetapi ini merupakan perilaku jahiliyah. Mereka mengatakan A, tetapi mereka beramal dengan amalan B. Inilah orang-orang jahiliyah. Wa min dzalika, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa min dzalika intisabul yahud ila Ibrahim ma'a imtina'ihim minal hajj wastinkaruhum ya listiqbalil Ka'bah. Oleh karena itu, mereka orang-orang Yahudi, mereka menisbahkan diri mereka kepada Ibrahim. Ya, mereka mengikuti Ibrahim alaihissalam. Ya, mengikuti agamanya Ibrahim alaihissalam. Ma'a imtina'ihim minal haji wastinkarihim listiqbalil Ka'bah. Ya, tetapi dalam keadaan mereka apa? Mereka juga menolak tentang haji, ya, dan mereka mengingkari untuk menghadap ke arah Ka'bah. Nah, jadi ini adalah perilaku orang jahiliyah. Ya, mereka mengatakan kami mengikuti Ibrahim. Ya, tetapi apa? Tetapi mereka nggak mau pergi haji. Ya, padahal termasuk di dalam syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibawa oleh beliau, yaitu apa? Ada syariat haji, dan juga apa? Bahwasannya kiblatnya itu adalah Ka'bah. Tetapi mereka tidak mau. Ya, walihada qala ta'ala, dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-96 sampai dengan ayat yang ke-97. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakatan wa hudan lil alamin." Bahwasannya yang pertama kali dari ya al-bait, rumah yang ditetapkan untuk manusia untuk beribadah, yaitu bi Bakkah. Itu apa? Di Mekah. Ini nama lain daripada Makkah, itu apa? Bakkatun, ya. Di Mekah yang mubarakah wa hudan lil alamin, dan merupakan petunjuk untuk alam semesta. Fihi ayatu, di dalamnya terdapat tanda, ya, bayinat, yakni tanda-tanda yang jelas, yaitu apa? Maqam Ibrahim. Ya, maqam di sini bukan makamnya Ibrahim, tetapi tempat berdirinya Ibrahim dahulu. Ya, wa man dakhalahu kana aminan, maka barang siapa yang dia masuk ke Makkah maka dia akan merasakan rasa aman. Walillahi 'ala nasi hajjul bait. Ya, dan bagi Allah, ya, diwajibkan untuk manusia dia hajjul bait, pergi haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang dia mampu menempuh jalannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka barang siapa yang dia kufur, tidak mau pergi haji, menolak syariat haji, ya, dia kufur, tidak mau mengikuti perintah Allah, ya, maka fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka Allah adalah zat yang maha kaya dari alam semesta. Ya, dan ayat ini menerangkan apa? Bahwasannya pergi haji ini merupakan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ini merupakan bagian daripada syariat yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Tetapi orang-orang Yahudi wa Nasara, mereka mengaku mengikuti apa? Mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, tetapi apa? Mereka tidak mau mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Maka dari itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-96 sampai dengan ayat yang ke-97. Dan berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa kadzalika man yantasibu ilal a'immatil arba'ah. Begitu juga di zaman ini, ya, kebanyakan orang-orang yang mengikuti dari perilaku-perilaku jahiliyah, yaitu mereka orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada imam-imam yang empat. Yaitu siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad. Ya, yajibu an yuwafiqahum, maka wajib bagi dirinya untuk muwafiqahum. Ini untuk apa? Untuk mengikuti empat imam itu fil i'tiqad, di dalam akidah. Ya, itu apa? Enggak cuma menganggap kami Syafi'i. Tapi ketika Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya Allah fis sama, dikatakan oh, Allah di mana-mana. Ya.
Kami cuman mengikuti Imam Syafi'i dari sisi apa? Fikih saja, tetapi akidah kami adalah akidah apa? Asy'ariyah. Akidah kami adalah akidah ya Mu'tazilah misalkan. Akidah kami adalah akidah Qadariyah wa iyadzubillah. Ya, maka ini termasuk dari perilaku jahiliyah. Mereka menisbahkan sesuatu kepada sesuatu, tetapi dalam keadaan mereka menyelisihinya. Wala yukhalifuhum illa i'tiqadi ghairihim. Tidaklah mereka menyelisihinya kecuali kepada keyakinan yang selain daripada apa yang mereka nisbahkan. Minal Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Dari akidahnya Jahmiyah, akidah Jahmiyah itu apa? Yang menolak nama-nama dan sifat Allah. Kalau Mu'tazilah menetapkan ya apa namanya sebagian sifat Allah ya dan menetapkan sebagian sifat dan nama-nama Allah. Adapun Asy'ariyah dia cuma menetapkan ada jumlahnya. Ya, Al-Asy'ariyah ini merupakan sempalan daripada Mu'tazilah. Dan ini merupakan kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam akidah al-asma' wa sifat. Ya. Dan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, inilah perilaku jahiliyah yang ada di zaman ini. Yaitu apa? Mereka menisbahkan diri mereka pada sesuatu, tetapi mereka beramal dengan amalan yang menyelisihinya. Wa iyadzubillah, di zaman ini ya kita dengar banyak sekali ya corong-corong ya daripada orang-orang yang terjatuh ke dalam perilaku jahiliyah ini. Mereka mengaku diri mereka sebagai ahlu sunnah wal jamaah, tetapi mereka mengatakan akidah kami adalah Asy'ariyah. Ya, padahal apa? Padahal kalau orang mengatakan kami akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, ya maka mereka harus mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi wa'iyadzubillah, keluar dari mulut-mulut mereka, dari lisan-lisan mereka, bahkan mereka dengan bangganya mengatakan kami Ahlussunnah. Ya. Kami mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Tetapi akidah kami adalah akidah Asy'ariyah. Padahal Imam Syafi'i tidak terjatuh ke dalam pemahaman Asy'ariyah. Imam Ahmad bin Hanbal bahkan beliau masuk ke dalam penjara karena sebab apa? Mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena pada saat itu pemimpin yang ada di negerinya itu memiliki atau terkena syubhat dari pemahaman Asy'ariyah. Ya. Maka dari itu apa? Maka dari itu Asy'ariyah ini bukan bagian daripada Ahlussunnah. Kalau seseorang menisbahkan dirinya kepada Imam Ahmad, kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Malik, kepada Imam Hanafi, maka dia harus memiliki akidah yang sama. Jangan cuma mengambil fikihnya saja, tetapi akidahnya adalah akidah orang yang selain daripada mereka. Maka ini merupakan suatu kebodohan. Ya, ketika orang mengatakan aku mengikuti fulan, ya, tetapi akidahku adalah akidah orang lain. Ya, berarti sama saja dia menuduh bahwasanya Imam Syafi'i bukan ahlus sunnah. Dia menuduh bahwasanya Imam Ahmad bukan ahlus sunnah. Kenapa? Karena akidah mereka bukan Asy'ariyah. Karena kalau akidah mereka adalah akidah ahlus sunnah, ya mereka harus mengikuti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi juga di dalam perkara akidah. Karena akidah ini merupakan poin, ya merupakan titik dasar daripada suatu agama. Ya, seseorang dia bisa dimasukkan ke dalam neraka jahanam karena sebab permasalahan akidah yang rusak. Ya, adapun permasalahan fikih, ini permasalahan khilafiyah. Ya, seseorang boleh mengikuti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi. Ya, bahkan mazhab itu bukan hanya ada 4, tetapi ada banyak. Siapa saja boleh mengikutinya di dalam perkara-perkara fikih. Tetapi satu hal yang dia harus pahami, dia harus membangunnya di atas ilmu. Dia harus membangunnya di atas Al-Quran wa sunnah, bukan di atas hawa nafsu. Baik dalam perkara fikih, terlebih lagi di dalam perkara akidah. Tidak boleh seseorang, ya dia di dalam perkara akidah, dia meyakini sesuatu sesuai dengan apa? Sesuai dengan hawa nafsunya. Maka orang yang seperti ini dia telah menyesatkan dirinya dan dia menyesatkan orang lain. Wa iyadzu billah. Begitu juga kita sebagai seorang muslim. Ketika kita ya menisbahkan diri kita kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita untuk senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti apa yang diperintahkannya, kita menjauhi dari apa yang dilarangnya. Ya, kita menjalankan apa yang dia perintahkan dan kita menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai seseorang dia mengklaim dirinya sebagai orang yang cinta kepada Nabi, mengklaim dirinya sebagai pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengklaim sebagai orang yang termasuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi amalannya merupakan amalan jahiliyah. Amalannya selalu menyelisih dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tidak disebut sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu penting bagi kita ayuhal ikhwah untuk kita senantiasa memahami poin ini, karena ini merupakan poin yang sangat penting. Ketika seseorang menisbahkan sesuatu ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang dia lakukan, maka dia harus konsisten. Amalan itu memang benar-benar harus muafik
diajarkan, tidak menyelisihi dari apa yang diperintahkan oleh Allah, begitu juga apa yang diperintahkan oleh Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah ya masalah yang selanjutnya yang ke-18 kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan di dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita kepada jalan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari perilaku-perilaku jahiliyah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita untuk bisa menerima al-haq, karena tentunya sehebat apapun seseorang di dalam mencari al-haq, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan al-haq kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaihi wal afu minkum. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.